Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan bahagia, sehat afiat, dan semangat pada pagi hari ini anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali di pagi hari yang cerah dan semangat ini. Ibu sangat senang kita dapat berkumpul di pagi hari ini kembali dengan kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik dan nyaman ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, izinkan ibu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri anak-anak. Oh iya, sebelumnya apakah sudah ada yang mengenal tentang ibu atau sebelumnya sudah pernah tahu nama ibu? Belum ya? Baik. Jika belum, maka perkenalkan, nama ibu adalah Kamila Dwi Mustika Pratiwi. Kalian bisa memanggil ibu dengan nama Ibu Kamila. Kita memang baru bertemu kali ini ya anak-anak ya. Namun ya seperti kata pepatah, jika tak kenal maka tak akan sayang. Ibu harap kita dapat berhubungan baik sampai pembelajaran selesai dan sampai seterusnya ya anak-anak. Baik, kali ini ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini sebelumnya apakah sudah ada yang tahu mengenai layanan informasi? Belum ya, jadi layanan informasi yaitu layanan yang bertujuan untuk berfokus pada penguasaan informasi tertentu yang diperlukan oleh sasaran layanan agar terhindar dari kurangnya informasi yang dimiliki dan kurang diketahui. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak siapa sih sebenarnya sasaran layanan di sini? Ya, betul banget. Jadi, sasaran layanan di sini adalah kalian yang tentunya nantinya dapat bermanfaat bagi diri kalian sendiri dalam keseharian. Baik, Ibu akan memberikan contoh atau sebuah ilustrasi ya anak-anak. Ibu mempunyai contoh mengenai layanan informasi ini, yaitu ada seorang anak bernama di suatu sekolah bernama Sisi yang berasal dari kalangan bawah. Sehingga di antara teman-temannya dia mendapat perundungan di kelas. Namun di balik kekurangannya ternyata Sisi mempunyai kelebihan, yaitu dia sangat cerdas, rajin dan pandai saat di sekolah. Sehingga dia selalu mendapatkan peringkat atas. Singkat cerita, saat momen kelulusan dia bersama teman-temannya memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Akan tetapi Sisi tidak dapat melanjutkannya karena ekonomi yang dia miliki. Awalnya Sisi sangat sedih karena tidak bisa mengikuti temannya untuk masuk ke perguruan negeri tinggi. Akan tetapi dia tidak patah semangat dan hanya diam di tempat. Tetapi dia segera mencari tentang informasi tentang semua beasiswa yang tersedia di perguruan tinggi. Dan tentu saja Sisi berusaha keras belajar akan dapat diterima di perguruan tinggi dengan melalui beasiswa yang dipilihnya. Dan benar adanya, Sisi dapat diterima oleh salah satu perguruan tinggi dengan beasiswa full 100%. Sehingga dia dapat berkuliah seperti teman-temannya yang lain. Dan ternyata setelah lulus pendidikan S1, Sisi langsung diterima kerja di suatu perusahaan besar yang bergaji tinggi karena prestasinya selama kuliah, sehingga dia memiliki ekonomi yang stabil. Nah, dengan adanya contoh dan ilustrasi tersebut ini membuat kita tuh paham bahwa cara seseorang untuk mencapai tujuan dan impiannya itu berbeda-beda, bahkan yang banyak sekali tak disangka-sangka. Jadi kita itu nggak boleh putus asa atas kekurangan yang kita miliki. Lalu Ibu harap kalian bisa menjadikan ilustrasi ini sebagai contoh dan pedoman bahwa seseorang dapat mencapai tujuannya apabila dia bersungguh-sungguh. Lalu kalian dapat mengerti ya anak-anak ya? Baik, sebelum Ibu lanjut ke dalam materi kita pada pagi hari ini, kira-kira apakah kalian sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan kalian pilih setelah lulus sekolah? Dan bagaimana cara kalian untuk mencapai tujuan tersebut? Entahlah mungkin atau apakah kalian akan melanjutkan untuk kuliah atau menyerah begitu saja? Saya harap kalian sudah memiliki gambaran tersebut ya anak-anak. Lalu, sekarang Ibu akan masuk ke materi anak-anak,
Jadi, topik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengenai semangat dalam menentukan tujuan pendidikan. Jadi, dari topik kita pada pagi hari ini, kalian akan mengetahui bagaimana sih cara meningkatkan semangat dalam diri agar dapat menentukan pilihan pendidikan apa yang akan kalian pilih untuk selanjutnya. Juga pilihan apa saja yang dapat ditentukan setelah lulus sekolah. Jadi, manfaat yang kita dapat dari topik pembelajaran ini sangatlah banyak, karena kita lebih dapat memahami dan menentukan langkah apa sih yang akan kalian ambil setelah lulus sekolah nanti. Apakah kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja, atau bahkan menikah. Dan ibu harap kalian tidak akan menyerah hanya sampai sini saja ya anak-anak. Dan tentunya dari topik ini juga kalian dapat termotivasi di dalam meningkatkan semangat dalam menentukan tujuan pendidikan yang akan kalian pilih sesuai dengan keinginan dan passion yang kalian miliki. Baiklah anak-anak, selama kegiatan layanan informasi ini berlangsung, Ibu harap kalian dapat memperhatikan kepautan pada kegiatan hari ini. Seperti kalian tuh harus berkonsentrasi dan juga harus memperhatikan serta mendengarkan dengan baik apa yang Ibu sampaikan pada materi hari ini. Ibu juga berharap kalian dapat duduk dengan nyaman dan tertib ya anak-anak, sehingga suasana kelas berjalan dengan baik dan tenang. Dan apabila ketika kita berdiskusi atau saat Ibu menyampaikan informasi, Ibu harap kalian dapat merespon dan menyikapinya dengan baik, sehingga pembelajaran layanan informasi ini berjalan lancar. Dan apabila kalian ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, dapat dilakukan secara bergantian dan teratur ya anak-anak. Serta kalian dapat saling menghargai pendapat orang lain, walaupun adanya perbedaan pendapat di dalam diskusi nantinya. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu tentang bagaimana tata cara mengikuti kegiatan layanan informasi kita pada pagi hari ini. Jadi, pada saat kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, pada awalnya Ibu akan menjelaskan tentang topik atau materi yang sebelumnya sudah kita bahas di awal ya anak-anak. Nah, Ibu harap kalian semua itu dapat fokus dan memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu. Lalu nanti akan Ibu pilih siapa yang akan bertanya terlebih dahulu. Dan kalian bisa langsung bertanya pertanyaan yang telah kalian siapkan. Selanjutnya, nanti Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok kecil, yang dimana masing-masing kelompok akan berdiskusi mengenai apa saja materi yang telah dipelajari pada pagi hari ini. Dan apakah kalian sudah paham tentang materi tersebut? Lalu, setelah selesai berdiskusi, Ibu mau setiap kelompok menunjuk satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan untuk kelompok lainnya diharapkan tenang dan dapat memperhatikan apa yang disampaikan saat ada perwakilan kelompok yang sedang maju ke depan untuk presentasi. Lalu setelah itu, kelompok lain dapat memberikan tanggapan dan masukan mengenai hasil kerja kelompok tersebut. Baiklah, begitu saja. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah semuanya dapat dipahami? Dapat dipahami ya? Alhamdulillah, bila semuanya sudah paham. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, akan sangat baik jika kita memulai segala sesuatunya dengan berdoa terlebih dahulu, agar kegiatan pada hari ini dapat dimudahkan, dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan agar nantinya ilmu yang kita dapatkan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi diri kita. Baiklah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.